Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Moniska Ardila, NIM 1930202251 dari kelas P7 2019. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya yang berjudul Dampak Pembelajaran Daring di Masa Pandemi terhadap Siswa SD Negeri 22 Rambang Daku. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari latar belakang. Pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. Di Indonesia, pendidikan menjadi sektor yang mendapat prioritas dari pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas manusia. Oleh sebab itu, sudah menjadi hak setiap anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun non-formal. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan memanfaatkan sarana yang tersedia untuk memperoleh hasil secara optimal. Jadi, dalam proses pembelajaran, jika ada interaksi antara guru dan siswa dengan memanfaatkan fasilitas belajar seperti buku, modul, dan lainnya, efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah dicapai. Dengan kata lain, pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila terjadi interaksi yang maksimal antara guru dan siswa. Namun, adakala proses pembelajaran terdapat kendala atau kesulitan yang akan dialami guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Misalnya, keadaan guru atau siswa yang tidak memungkinkan, fasilitas yang kurang lengkap, serta letak sekolah yang tidak memadai, dan lain sebagainya. Sehingga seorang guru dituntut untuk mampu dalam menciptakan suasana kelas belajar yang mendukung efektivitas pembelajaran agar tercipta suasana kelas yang nyaman, kondusif, komunikasi, serta dinamis, yang diharapkan dapat menghasilkan hasil belajar yang optimal. Keberhasilan atau ketidakberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan akan memberikan pengaruh terhadap program pembelajaran secara keseluruhan. Dalam hal ini menyatakan indikasi bahwa peran guru, keterlibatan siswa, penggunaan metode, strategi, media dan sarana, pemanfaatan waktu dan proses pengevaluasian kegiatan tersebut merupakan komponen utama yang terlibat dalam berhasil atau tidak berhasilnya proses pembelajaran tersebut. Apalagi alokasi waktu belajar di sekolah dasar yang sangat terbatas, di mana yang telah kita ketahui bahwasanya pembelajaran daring hanya diberikan waktu 30 menit dalam satu kali pertemuan. Nah, di sisi sinilah yang sangat menuntut seorang guru yang profesional dalam menjalankan proses pembelajaran yang efektif. Salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran di masa pandemi yaitu dengan memanfaatkan metode pembelajaran yang tepat dan akurat. Wabah COVID sangatlah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan umat manusia, terutama dunia pendidikan. Salah satu dampak terhadap pendidikan yaitu siswa dan guru memiliki waktu yang lebih sedikit untuk berinteraksi. Bahkan tidak diperkenankan dahulu untuk berinteraksi secara langsung. Hal ini dilakukan sesuai instruksi dari pemerintah dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dengan demikian, pembelajaran diterapkan dari rumah, yaitu dengan melakukan proses pembelajaran menggunakan jaringan internet atau biasa disebut dengan pembelajaran daring. Umumnya, kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung dalam satu ruangan kelas, di mana guru dan peserta didik berinteraksi secara langsung. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan di rumah secara daring, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Tentu pembelajaran daring ini memberikan tekanan yang tinggi terhadap tenaga pendidik atau guru. Bahkan tidak sedikit guru yang harus mengeluarkan tenaga yang ekstra demi terlaksananya pembelajaran daring untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Tekanan pembelajaran daring tentu tidak sama seperti pembelajaran tatap muka seperti biasa. Dengan adanya pembelajaran daring di masa pandemi, maka guru akan disibukkan dengan adanya aturan-aturan baru. Alhasil akan membuat baik siswa ataupun guru kewalahan dalam menghadapi hal tersebut. Dampak belajar daring di masa pandemi yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, beberapa anak sudah terbiasa dengan proses belajar seperti ini. Sebagian anak juga masih kewalahan atau belum bisa mendapatkan manfaat sama sekali dengan kondisi belajar daring seperti saat ini.
Contoh dampaknya yaitu salah satunya itu kurangnya perhatian orang tua dalam mendampingi anaknya dalam kegiatan pembelajaran. Dari hasil penelitian dengan peserta didik kelas 6 SD Negeri 22 Ramangdangku, bahwasanya pembelajaran daring adalah hal yang tidak bisa dilakukan atau yang tidak biasa dilakukan bagi sebagian guru dan siswa, apalagi sekolah dasar yang terletak di suatu daerah. Pembelajaran daring memiliki banyak hal yang menantang bagi anak-anak dan mengakibatkan tekanan psikologis sehingga membuat anak menjadi tidak menarik untuk belajar. Anak dituntut untuk belajar mandiri karena bagi orang tua yang berada di daerah atau luar kota sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kedua orang tua tersebut untuk mendampingi anak untuk belajar daring sangat tidak memungkinkan bagi mereka. Bukan hanya itu, dengan keterbatasan teknologi bagi siswa sekolah dasar yang berada di daerah yang mayoritas belum memiliki alat komunikasi berupa handphone, membuat siswa akan sulit untuk mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang sangat menyedihkannya lagi, bagi siswa yang berada di suatu daerah yang jaringan internetnya tidak memadai sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan. Belum lagi kuota internet yang memberatkan bagi orang tua siswa hingga rentan terganggunya psikis orang tua dan siswa. Baiklah, selanjutnya dari hasil latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beberapa dampak pembelajaran daring di masa pandemi terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku, yaitu kurangnya pemahaman materi pembelajaran dan tekanan psikis yang dialaminya. Yang kedua, yaitu pembelajaran daring terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku sebagai alternatif belajar di masa pandemi. Yang ketiga, adanya kendala dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi, yaitu pada jaringan internet, kuota, dan kurangnya perhatian orang tua terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, sehingga timbullah rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa dampak yang dialami siswa SD Negeri 22 Ramangdangku selama pembelajaran daring di masa pandemi? Yang kedua, pembelajaran apa yang digunakan sebagai alternatif belajar terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku? Yang ketiga, apa penyebab terhalangnya proses pembelajaran daring di masa pandemi terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku? Yang selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, sehingga timbullah tujuan masalah, yaitu yang pertama untuk menganalisis dampak pembelajaran daring di masa pandemi yang dialami siswa SD Negeri 22 Ramangdangku. Yang kedua, untuk menganalisis alternatif apa yang digunakan dalam proses pembelajaran daring di masa pandemi terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku. Yang ketiga, untuk menganalisis penyebab terhalangnya proses pembelajaran daring di masa pandemi terhadap siswa SD Negeri 22 Ramangdangku. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, terdapat beberapa manfaat penelitian yang saya lakukan ini, yaitu yang pertama, bagi penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih memahami jenis penelitian kualitatif secara lebih mendalam. Yang kedua, bagi guru mengetahui tentang dampak pembelajaran daring di masa pandemi ini, maka guru dapat mengetahui keluhan siswa mulai dari kelas yang membosankan hingga menjadi tidak membosankan, sesuai dengan yang diinginkan siswa untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Yang ketiga, yaitu bagi sekolah atau pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk perkembangan proses pembelajaran daring yang lebih baik dan lebih efisien. Baiklah, terima kasih.